Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah berkenan hadir dalam ruangan ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif sebagai tugas saya pada aksi nyata modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Lampung Utara. Untuk topik pemahaman yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini ada 6 Bapak Ibu. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Kemudian ada lagi restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima 5 posisi kontrol. Dan yang keenam segitiga restitusi. Dalam dunia pendidikan kita disiplin positif ini merupakan salah satu bentuk perubahan paradigma atau yang kita sebut sekarang adalah transformasi pendidikan. Misal di sini sebagai pembuka kegiatan kita, misal di sini ada genggaman tangan. Misal kita menyimpan sesuatu hal di genggaman tangan, misal kita menulis sesuatu yang sangat penting bagi kita tuliskan dalam suatu kertas, kita genggam dalam tangan kita. Nah, kira-kira kalau teman di sebelah kita ingin membukanya, kira-kira terbuka atau tidak Bapak Ibu? Coba bisa dipraktekkan mungkin. Ya, mana Bapak Ibu? Mungkin. Ya, jadi intinya tangan kita terbuka atau tidak, siapakah yang mengontrol? Ya, diri kita sendiri. Mau kepala ini mau dibuka atau tidak tergantung dengan diri kita sendiri. Nah, ini yang namanya teori kontrol. Siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Ya, diri kita sendiri. Nah, ini perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol atau teori pilihan. Kalau untuk stimulus respon, kita mencoba untuk memahami orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan kalau teori kontrol atau teori pilihan, kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi lebih luas ya Bapak Ibu. Kemudian perilaku buruk terlihat sebagai suatu kesalahan. Kalau biasanya anak-anak melakukan kesalahan itu kan pasti buruk. Tapi di teori kontrol atau teori pilihan ini, kesalahan yang dilakukan itu memiliki tujuan tertentu. Misal tadi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak dipenuhi. Selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Ini berdasarkan teori stimulus respon. Tapi di teori pilihan, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, biasanya kalau peraturan kan memaksa peraturan itu memaksa seseorang. Jadi pada saat kita gagal untuk membujuk seseorang, maka kita akan memaksanya. Nah, kalau teori pilihan ini adanya kolaborasi dan konsensus yang menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi tidak ada paksaan, tapi berdasarkan kolaborasi kesepakatan. Selanjutnya model berpikir menang kalah. Nah, ini kalau di teori stimulus respon, model berpikirnya adalah menang kalah. Tapi kalau di teori kontrol atau pilihan, model berpikirnya adalah menang. Ya, materi yang pertama tadi adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, disiplin positif ini berdasarkan teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya ada Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah, ini berkaitan dengan makna disiplin, yaitu bentuk kontrol diri dengan menggali potensi agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian selanjutnya semua perilaku memiliki tujuan. Nah, tujuannya ini berkaitan dengan teori motivasi. Ada 3 Bapak Ibu teori motivasi. Yang pertama untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, dan yang ketiga untuk menghargai diri
sendiri. Nah, yang ketiga ini, poin yang ketiga untuk menghargai diri sendiri berkaitan dengan nilai kebajikan universal yang kemudian nantinya akan membentuk suatu keyakinan kelas. Nah, ini dari poin 1 dan kedua ini merupakan motivasi ekstrinsik karena didapat dari luar atau berdasarkan dorongan orang lain. Sedangkan untuk poin yang ketiga ini adalah motivasi intrinsik atau yang berasal dari dalam diri sendiri. Selanjutnya model berpikir menang-menang. Kemudian kolaborasi konsensus yang menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ini berkaitan dengan 5 posisi kontrol dulu. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pemberi rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, kira-kira dari 5 posisi ini mana yang ingin dicapai ya Bapak Ibu? Ya, nomor 5. Nomor 5 inilah seharusnya dilakukan sebagai guru untuk melakukan posisi yang tepat, yaitu sebagai manajer. Nah, posisi guru sebagai manajer ini memiliki tahapan, yaitu ada 3 tahapan yang dinamakan segitiga restitusi. Tahap yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Selanjutnya, realitas atau kebutuhan setiap orang ada masing-masing ya, atau berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, dan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, ini berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah untuk bertahan hidup, kemudian penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, dan yang terakhir kebebasan. Itu 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya apa sih sebenarnya makna disiplin itu? Ya, disiplin itu artinya belajar. Ini berasal dari konotasi disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan dari apa yang mereka hargai. Kemudian, nah ini yang sudah terjadi dalam kehidupan kita, yang sudah menjadi budaya tentang disiplin ini. Kita selama ini menganggap disiplin itu suatu tindakan atau sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, dan cenderung menghubungkan kata disiplin dengan kata ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Ini kata disiplin yang selama ini sudah kita jalankan, yang intinya memberikan efek yang ada tidak baiknya, itu tadi ketidaknyamanan. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Sifat-sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Nah, nilai tersebut bersifat universal, jadi tidak berpengaruh terhadap suku, agama, ras. Jadi dengan universal berarti menyeluruh, berlaku untuk semua. Setiap perilaku perbuatan memiliki tujuan. Ini menurut Dr. William Glasser dan teori berdasarkan bukunya pada teori kontrol pada tahun 1984. Kemudian dengan metode nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Yang selanjutnya, nilai-nilai kebajikan yang sebenarnya ingin dicapai oleh anak didik kita itu adalah berkaitan dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ya, itu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh anak didik kita, tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, teori motivasi dan hukuman penghargaan dan restitusi. Tadi sudah saya sebutkan teori motivasi itu ada 3, untuk menghindari hukuman, mendapat imbalan, dan menghargai diri sendiri. Poin 1 dan 2 merupakan motivasi eksternal, dan poin ketiga merupakan motivasi internal, yang merupakan tujuan dari adanya disiplin positif ini. Poin yang ketiga. Selanjutnya, nah kita kan sekarang sudah mulai menerapkan
menerapkan kurikulum merdeka pada tahun ajaran ini. Nah, sebenarnya apa sih merdeka itu? Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Maksudnya apa Bapak Ibu? Jadi merdeka artinya tidak dipaksa dan juga sudah membiasakan diri untuk melawan suatu hal tanpa memaksa diri sendiri. Intinya kita sudah tergerak dari dalam untuk melakukan sesuatu hal, itu namanya merdeka tanpa adanya paksaan dari luar maupun dari dalam. Nah, selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Kenapa bisa dikatakan seperti ini? Karena sesungguhnya penghargaan itu punya efek yang tidak baik ya. Baik itu dalam jangka panjang, jangka pendek. Karena kan penghargaan itu suatu pemberian dari orang lain. Jadi misal seorang anak melakukan sesuatu untuk mendapat penghargaan, tapi di sisi lain ada efeknya. Misal kalau anak itu suatu ketika tidak lagi mendapatkan penghargaan, maka dia merasa dihukum karena dirinya merasa tidak mampu lagi untuk mendapatkan penghargaan itu. Jadi nah, jadi intinya kalau penghargaan itu bisa menurunkan kualitas, bisa mematikan kreativitas dan mengurangi motivasi intrinsik karena sudah terbiasa termotivasi dari luar atau motivasi ekstrinsik. Nah, ini dia Bapak Ibu sebagai pengganti dari adanya penghargaan. Nah, bisa kita berikan apresiasi. Ini suatu bentuk program kebajikan. Apresiasi itu kalau penghargaan kan biasanya diberikan kepada anak yang berprestasi. Nah, untuk apresiasi ini bisa diberikan kepada semua anak tergantung apa yang sudah dia lakukan. Bentuk apresiasi ini bisa pengakuan secara khusus, kemudian pengakuan secara pribadi, pengakuan kepada semua murid bisa bergantian, pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Nah, misal kemarin kita mengikuti upacara bendera, ada satu anak yang membacakan doa tidak lancar, tapi ada yang harus kita berikan apresiasi. Kenapa Bapak Ibu? Karena anak tersebut sudah memiliki percaya diri, mau ditunjuk bersedia, berarti sudah punya kelebihan. Tinggal dimotivasi lagi supaya lebih giat belajar untuk membaca, supaya membacanya lebih lancar. Gitu Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, nah ini bentuk atau contoh pengakuan atau contoh melakukan apresiasi. Nah, misalkan dalam kegiatan atau situasi menolong murid baru, bisa pakai kalimatnya, kemarin saya perhatikan rasa empati itu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, ini sebagai pembuka, kalimat pembukanya, kemarin saya perhatikan nilai kebajikan yang diterapkan itu adalah rasa empati dan situasi ketika menolong murid baru. Kemudian yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Jadi kalimat pembukanya, saya menghargai. Kemudian nilai kebajikannya adalah kepedulian situasinya pada saat membantu teman-teman di tugas kelompok. Nah, yang ketiga tentang rasa tanggung jawab, nilai kebajikan yang diterapkan. Pembukanya bisa terima kasih karena sudah melakukan kewajiban atau tanggung jawab tadi. Situasinya memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi ini kan tindakan yang sebenarnya sederhana ya Bapak Ibu, bukan suatu prestasi akademik atau non akademik, tapi sesuatu hal yang bisa kita berikan apresiasi. Yang ini contoh-contohnya ya Bapak Ibu. Nah, ini ada pertanyaan atau tugas ya. Kira-kira nih termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini kira-kira termasuk apa ya Bapak Ibu? Konsekuensi atau hukuman. Ya, selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, ini pertanyaan-pertanyaannya Bapak Ibu, kira-kira apakah jawabannya? Mari kita lihat. Nah, ini dia jawabannya. Bapak Ibu kira-kira sama atau tidak?
Kita lanjut ya Bapak Ibu. Untuk perbedaan hukuman dan konsekuensi itu apa sebenarnya? Inilah perbedaannya. Hukuman dan konsekuensi. Jadi intinya kalau hukuman itu biasanya spontan. Jadi anak melakukan kesalahan atau melanggar aturan, kita spontan memberikan hukuman. Hukuman ini biasanya berupa hukuman fisik atau verbal. Jadi dia sifatnya bisa menyakiti fisiknya, dan juga verbal berarti dalam bentuk kata-kata yang bisa menyakiti hatinya. Tapi kalau dia konsekuensi, anak tersebut ketika melakukan pelanggaran, dia sudah siap hal apa yang harus dilakukan karena sudah menjadi kesepakatan dari awal. Ketika melakukan pelanggaran, maka konsekuensinya harus melakukan suatu hal yang sudah menjadi kesepakatan. Nah ini ada tambahan tentang hukuman konsekuensi, ada satu lagi restitusi namanya. Nah, hukuman itu masuk ke dalam identitas gagal Bapak Ibu. Jadi sebenarnya hukuman itu tidak tepat ya untuk memberikan suatu imbalan pada anak yang melakukan kesalahan. Nah, yang merupakan identitas suksesnya adalah berupa konsekuensi dan restitusi. Nah, apakah perbedaannya antara konsekuensi dan restitusi? Di sini sudah ada di tabelnya. Nanti saya bisa share materinya. Ciri-cirinya apa restitusi itu? Nah, ini ada 9 ciri-cirinya. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan ya. Kemudian memperbaiki hubungan berupa tawaran bukan paksaan. Restitusi dapat menuntun untuk melihat ke dalam diri sendiri. Kemudian restitusi itu bisa digunakan untuk mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi anak melakukan suatu pelanggaran itu sebenarnya apa latar belakangnya? Ada kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi ketika anak melakukan suatu pelanggaran. Selanjutnya restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakternya, jadi karakter anak, bukan tindakan yang anak lakukan. Selanjutnya, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi setelah anak melakukan pelanggaran, ketika dia lakukan suatu restitusi itu, dia bisa menstabilkan lagi identitasnya. Jadi bisa kembali ke kelompoknya seperti semula karena sudah dilakukan adanya proses restitusi. Selanjutnya keyakinan kelas. Nah, ini kan kita sudah berjalan ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas sudah berjalan beberapa tahun karena memang sudah ada calon guru penggerak yang sudah selesai melakukan pendidikannya, jadi sudah mulai berjalan. Nah, ini mungkin ada yang bisa saya tambahkan tentang perbedaan antara peraturan kelas, keyakinan kelas, dan ada juga kesepakatan kelas. Ya, jadi beda ya Bapak Ibu antara peraturan kelas, kesepakatan kelas, dan keyakinan kelas. Terus selama 15 itu kita nggak boleh masuk pelanggar, ya kan? Itu konsekuensi atau hukuman? Kalau menurut saya itu konsekuensi Pak. Sangat ya berarti ya? Iya. Itu kira apa?
menjaga fasilitas kelas atau merawat ya, menjaga atau merawat fasilitas kelas khususnya umumnya sekolah. sekolah kan berarti bisa buku ya, pakai itu kan fasilitas sekolah, tidak harus dijaga juga. Kalau fasilitas sekolah contohnya sapu ya, alat-alat yang bersihkan, dan musik, aksesoris yang lain berkaitan dengan etika. Ini di sini tadi harus sopan santun kepada guru, menghargai guru, menghargai teman dan sopan terhadap guru, menghormati guru. Yang mana kira-kira? Berarti ada yang berkaitan dengan guru, ada juga yang berkaitan dengan teman. Kalimatnya apa yang bahas? Kalau yang guru tadi? Yang guru tadi apa? Yang santun atau menghormati? Kalau menghormati itu hanya guru saja ya, bukan Ya, benar. kalian berhubungan dengan teman juga tidak? Sebenarnya perlu, tapi mungkin kalimatnya kurang tepat. Kalau ke teman lebih tepatnya apa? Menghargai. Jadi apa bisa digabung? Menghormati Guru ya, dan menghargai teman. ya menghargai teman. Kira-kira yang keempat tadi tentang tugas, ada tentang ketepatan waktu berangkat, ada tentang tiket, ada tentang atribut. Jadi lumayan. Mana dulu? Tentang apa dulu? Tentang atribut. Jadi apa kalau tentang atribut kalimatnya? Memakai atribut sesuai dengan Ketentuan sekolah. memakai atribut sesuai ketentuan. Tadi ada lagi berkaitan dengan tiket. Apa hal berkaitan dengan tiket? Tiket sesuai jadwal. Menjalankan tiket sesuai Jadwal. kemudian yang berdasarkan ketepatan waktu kalimatnya itu tadi ambil ada yang datang tepat waktu, ada yang berangkat tepat waktu. Pakai kalimat yang mana? Datang Datang tepat waktu. sebelum bel berbunyi atau tepat waktu. Yang mana? Datang bisa tepat waktu ya. Kalau misalkan tiket ya berarti tinggal menyesuaikan. Kira-kira supaya tiket selesai berarti harus lebih awal ya. Berarti sudah mewakili untuk yang tiket waktunya. Tadi ada berkaitan dengan tugas. Apa kalimatnya? Mengerjakan tugas yang diberikan guru. Kalimatnya menimba nggak? Menjalankan tugas yang diberikan guru. Menimba atau tidak? Apa? Mengerjakan PNL. Apa? Boleh. Usul. Terus
Dengan catatan apa? Boleh nggak ngulur-ngulur waktu? Tepat waktu. Ya. Nah, dari 7 ini ada yang mau ditambah nggak? Kalau mungkin ada yang kurang, cukup? Ya, kalau tidak cukup, berarti selanjutnya jadikan ini kesepakatan dan menimbulkan keyakinan. Yakin kalau ini tuh harusnya dilaksanakan, harus jadi kesepakatan, tidak boleh dilanggar supaya semua berjalan dengan Lancar. lancar dengan baik. Ya, itu saja. Tadi ibu mendengar laporan dari guru yang ada di kelas, katanya kemarin kamu tertidur lagi ya? Iya Bu, Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu tertidur di kelas saat pelajaran berlangsung? sudah 5 kali Bu. Tertidur di kelas saat pelajaran berlangsung itu suatu kesalahan bukan? Iya Bu, Baik Gilang, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting, kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? setuju Bu. Gilang, kita cari solusinya bersama ya. Gilang, sering tertidur di kelas saat pelajaran, pasti punya alasannya. Kenapa sih Gilang sering tertidur saat di kelas? Saya sangat mengantuk Bu, karena begadang main game sampai larut malam, jadi kurang tidur. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Bu, Kalau tertidur saat pelajaran berlangsung sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? tidak Bu. Menurut kamu, keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Saat kegiatan pembelajaran, Menurut kamu, penting tidak fokus saat kegiatan pembelajaran? penting Bu, supaya bisa memahami pelajaran dengan baik Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Iya Bu, Apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? saya harus lebih menghargai waktu Bu, tidur tepat waktu supaya tidak mengantuk saat di kelas. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita bisa menghargai orang-orang di sekitar, pekerjaan menjadi tidak menumpuk, dan kita menjadi lebih berdisiplin. Iya Bu, saya menyesal karena tidak menghargai waktu saya dengan baik Bu. Saya minta maaf Bu. Ya Gilang, sikap yang baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak tertidur lagi di kelas? Saya akan mengurangi waktu saya bermain game, tidak begadang lagi, dan tidur tepat waktu supaya tidak mengantuk saat di kelas Bu. Baik Gilang, kamu sudah menemukan solusinya. Ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar lebih menghormati kamu supaya tidak berkadang lagi sehingga tidak mengantuk ketika di kelas. Terima kasih Bu. Sama-sama Gilang. Tadi ibu mendengar laporan dari ketua kelas, katanya kamu habis bertengkar ya dengan Putra. Iya Bu. Pak Kesya. Habis saya kesal dengan Putra Bu. Dia selalu saja mencontek pekerjaan rumah saya. Oh begitu, ya wajar kalau kamu merasa marah. Ibu mengerti bagaimana perasaan kamu. Iya Bu. Oh begitu, ya wajar kalau kamu marah dan kesal. Jika ibu di posisi kamu, ibu pasti juga akan melakukan hal yang sama. Iya Bu. Apa yang kamu lakukan dengan Putra? Saya marah-marah Bu. Saya maki-maki Putra dengan kata-kata kasar. Kemudian saya menggebrak meja Putra Bu. Oh begitu, kamu melakukan itu pasti ada alasannya kan? Iyalah Bu. Masa saya diam saja? Saya kan mengerjakan PR itu dengan susah payah. Kemudian Putra hanya ingin mencontek, tidak mau berusaha sendiri. Ya wajar lah kalau kamu merasa marah dan kesal karena kamu tidak rela kan kalau pekerjaan rumah kamu dicontek Putra. Ibu sangat menghargai tindakan kamu karena kamu tidak melakukan yang lebih dari itu seperti memukul. Iya Bu. Sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu yang marah sampai menggebrak meja. Apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Menurut kamu keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Saling menghormati antar teman Bu.
Iya betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak? Penting Bu. Pak tiga. Baik. Kalau kamu merasa itu penting, lalu apa yang akan kamu lakukan ketika kamu marah? Harus lebih sabar Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar dan menahan amarah saya. Jika ada yang mencontek hasil pekerjaan saya akan melapor kepada guru mata pelajaran atau wali kelas saya. Iya, tepat sekali tindakan kamu, Kesya. Tetap semangat ya. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Semangat, Kesya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang, kelas 8B. Terima kasih Bu Guru. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Ibu Guru untuk menemukan solusi atas permasalahan yang sudah saya lakukan. Saya tidak akan begadang lagi supaya tidak mengantuk saat di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pisa dari kelas 8B. Saya sangat senang diajak diskusi dengan Bu Guru untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus belajar untuk lebih bersabar dan dapat menghormati teman-teman.
kasih.